Pak Adi Hanafi selalu mengikuti YouTube saya. Jadi memang menganggap guru, padahal belum pernah saya ngajar beliau, tapi menganggap guru. Ya, jamaah rahimakumullah, hadisnya itu adalah man sholal ghadat fi jama'atin summa qa'ada yadkurullah hatta tatlu asyamsu summa sholla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamah tamah tamah. Di situ man sholal ghadat, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh fi jamaah dalam keadaan berjamaah. Summa qa'ada. Nah, qa'ada itu sering diterjemahkan duduk. Tetapi itu artinya bukan berarti tidak boleh oyak. Tidak boleh keluar masuk kalau ada keperluan ke kamar mandi, tentu saja boleh. Tapi qa'ada di situ adalah berdiam. I'tikaf di masjid. Yadkurullah, dzikir kepada Allah. Ini yang akan kita bahas hari ini. Dzikir kepada Allah. Karena summa qa'ada yadkurullah. Kemudian dzikir. Diawali summa. Summa itu kemudian atau lalu. Tapi kalau bahasa orang di TV biasanya lalu besok didobel dengan kemudian. Itu orang-orang TV. Lalu kemudian. Nah, itu sebetulnya lalu teh kemudian ya. Sama dengan adalah merupakan. Adalah teh merupakan teh. Tapi memang kita senang ya bahasanya itu didobelkan. Diawali dengan summa yang berarti kemudian. Artinya berada di tempat sholat berjamaah tersebut. Tidak meninggalkan tempat berjamaah. Kemudian dalam tempat tersebut yadkurullah. Dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabir bin Samroh itu sahabat Rasul, itu yang wafat tahun 74, menerangkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah idza shalla, apabila salat al-fajr subuh. Jadi seperti pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, subuh itu diistilahkan fajar, diistilahkan subuh, dan diistilahkan godah. Itu aqimis sholah lidulukis samsi ila ghosakil lail wa qur'anal fajri. Jadi istilah qur'anal fajri itu adalah sholat subuh. Nah, jadi kadang-kadang disebut fajar sholat itu. Makanya kalau di Mekah, di Madinah, jadwal sholat itu tidak ada jadwal sholat subuh. Yang ada sholat fajar namanya. Kemudian jalasa duduk fi musollah, di tempat sholatnya itu. Hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari hasanan. Secara baik, secara sempurna. Secara utuh mataharinya. Jadi jangan dulu sholat sebelum matahari terbitnya benar. Jadi sudah bulat kalau sunrise ya. Sunrise kalau terbit matahari sehingga kelihatan bulatnya. Jadi kalau belum kelihatan bulatnya jangan dulu sholat. Ya mungkin beberapa menit, 3 menit atau 4 menit, di sini kan ada jadwal syuruk. Jadwal syuruk itu ditunggu dulu karena di situ hatta tatlu asyamsu hasanan. Jadi perkataan sholat fajar di sini, sholat godat di sini diistilahkan sholat fajar secara, dan jangan dulu pindah atau jangan dulu melakukan kegiatan sholat sebelum benar-benar fajar mataharinya terbit secara sempurna. Nah di sini sholal fajar kalimatnya. Jadi dengan demikian dicontohkan oleh Rasul berada di tempat sholat itu hingga terbit secara sempurna. Antara sholat dan terbit matahari dalam hadis ini diisi dengan pengajian atau pengkajian atau dzikir. Dzikir seperti apa yang disebutkan secara khusus, yang jelas banyak maknanya dzikir itu.
Dan secara garis besarnya di dalam Al-Quran mengandung beberapa makna. Terdiri dari qauli, qalbi, dan amali. Qauli, ucapan. Kemudian qalbi, di dalam hati nurani. Amali, dan perbuatan atau praktek. Seperti ba'da sholat. Tadi dzikir. Dan itu diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujroh. Ka'ab bin Ujroh yang wafat 51 Hijriah. An Rasulillah, kata Ka'ab, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, beliau bersabda, mu'aqibatun la yukhibu qailuhunna au fa'iluhunna duburo kulli salatin maktubah salasun wa salasuna tasbihah wa salasuna tahmidah wa arba'un wa salasuna takbirah. Dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, beberapa amalan penyerta siapa saja yang mengucapkan atau mengamalkan, maka dirinya tidak akan merugi. Artinya pasti beruntung orang-orang yang berbuat seperti yang akan disebutkan itu. Yaitu mengucapkan tasbih 33 kali setelah sholat. Itu subhanallah. Kemudian tahmid 33 kali. Dan takbir 34 kali. Setiap duburis salah. Setiap setelah sholat. Jadi eta mah bade sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Apalah harus duduk di tempat. Kalau subuh memang di sini diajarkan. Tapi kalau di dalam sholat-sholat yang lain boleh kiaman sambil berdiri, kemudian sambil duduk, atau junubihim, mau sambil berbaring, atau mau sambil lompat, sambil pulang ke rumah, ya di jalan boleh dikirnya itu. Seperti saya kalau sholat maghrib, kunaon buru-buru pulang, lapar beteng. Jadi walaupun bukan saum, saya terus terang saja kalau karena kebiasaan setelah maghrib. Jadi begitu assalamualaikum teh buru sholat lagi, sholat ba'diyah, kemudian pikirnya sambil jalan karena beteng lapar. Jadi di sini tasbih dengan mengucapkan subhanallah itu sebanyak 33 kali. Kemudian tahmid dengan mengucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali. Dan takbir Allahu Akbar itu 34 kali. Jadi 33 plus 33 plus 34 jadi 100. Hitungnya kunaon, memang kalau Rasul mah dengan jari, ya. Tapi kunaon aya nama aya tasbih itu makan warisan dari tempat lain, ya. Warisan dari tempat lain. Kalau itu orang Arab mah nyebutnya sabahah, ya, alat bertasbih. So, yang satu dua ngarah itu cenah teu lieur, yaitu mah wallahu alam. Tapi yang jelas kalau Rasul mah dengan jari, ya. Jadi karena itu kan 1 2 3 4 5 genep, terus itu pas dengan selnya, ya. Dan karena sel itu juga bukan sel, sendi, ruas, ya, sendi juga ada kaitan dengan tasbih, dengan takbir. Nanti akan kita bahas hadisnya. Tuh, tasbih 33, tahmid 33, dan takbir 34, sehingga jumlahnya 100. Jadi ternyata setelah sholatnya hitung di dalam jari. Jelas ini berkaitan, ya, dengan sendi. Nah itu namanya dzikir qauli, ya. Jadi kalau ini mah dzikir qauli jelas. Jadi karena dzikir ucapan, ya.
seperti dikemukakan, disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dzikir qauli, mengucapkan dzikir itu baik berisi tasbih, tahmid maupun takbir setelah sholat tidak akan merugi, artinya bakal mendapatkan keuntungan. Sedangkan dzikir qauli itu sendiri diriwayatkan oleh ayat Al-Quran secara langsung. Dzikir qauli itu pamannya A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surat An-Nisa 103, fa idza qadaitumus shalah fadkurullah. Apabila kalian menyelesaikan salat, qadaitumus shalah fadkurullah, dzikirlah kepada Allah. Kiaman mau sambil berdiri dzikirnya teh, mau sambil lari itu, seperti tadi ada bapak-bapak yang sengaja lari setelah sholat, itu dzikirnya mungkin sambil lari gitu. Jadi kiaman berdiri atau sambil lari. Wa qu'udan, sambil duduk. Wa ala junubihim, atau sambil berbaring. Nah, fa'idat ma'nantum, apabila kalau sudah tenang, fa'aqimus sholah, dirikan sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Kemudian sholat itu dipardukan atas orang mukmin pada waktu yang telah ditetapkan. Nah, dalam ayat ini perintah agar dzikir setelah sholat. Dijelas, bukan hanya di dalam hadis, dicontohkan oleh Rasul itu rinciannya, apa yang dibacakan di dalam dzikir. Tentu saja bukan hanya yang tadi, bukan hanya subhanallah yang tadi, karena nanti ada juga kalimat-kalimat yang lain, seperti Allahumma la mani'a limana seperti Allahumma salam, juga yang lain-lainnya. Ini kita ambil saja salah satu dari hadis tersebut, baik berdiri, duduk maupun berbaring. Nah, jadi operasionalnya di dalam hadis. Kalau di dalam surat An-Nisa ayat 103 mah fa idza qadaitu shalah fadkurullah aja. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ yang paling bagus ya, zikir itu yang ada contohnya dari Rasul. Itu mah yang sudah dijamin. Sama sholawat juga. Sholawat yang paling baik itu mana? Yang ada contohnya, redaksinya dari Rasul. Kan sholawatnya banyak sekarang mah. Ada sholawat tibil qulub, ada sholawat tarbiyah, badriyah, ada sholawat nariyah, ada sholawat munjiah, ada sholawat Jibril, ada sholawat Nabi Musa, ada sholawat, sabrad, bahkan ada torekat khusus bab sholawat gitu. Dan itu seobruk sholatnya. Apakah boleh ataukah tidak? Ya jawabannya walau alam, ngarang sendiri sholawatnya. Tetapi sholawat yang paling, sholawat kepada Nabi, yang paling baik yang mana? Ya yang ada contohnya dari Rasul. Karena kalau yang ada contohnya dari Rasul, itu pasti yang terbaik. Ya antara lain mana? Sholawat yang dicontohkan oleh Rasul, ya ketika nyebut Nabi Muhammad, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, itu sholawat. Kemudian ketika tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad, itu ada redaksinya kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Ada juga yang nyambung Allahumma sholli ala Muhammad, dan itu sholawat yang ada teladannya dari Rasul. Itu yang terbaik. Zikir juga yang ada ajarannya dari Rasul, itu pasti yang terbaik. Saya tidak menyalahkan zikir mana yang boleh ataupun yang mesti. Tentu saja kalau yang saya sampaikan di sini mah yang mestinya. Ya, saya tidak melarang, tidak menyalahkan urusan torekat mah, karena itu metode ya, dan sekarang itu
Indonesia itu torekat tuh banyak pisan. Sanadnya juga ada ya. Sanadnya ada juga. Keponakan saya juga ahli torekat, putra menantunya Kang Jalal. Itu ada ya khusus buat torekat itu di Ciwidey pusatnya. Jadi dan dalam posisi mana itu dikir dan yang diajarkan oleh Rasul, tapi tadi dikatakan mau kiaman, mau kuudan, wa ala junubihim. Boleh posisinya. Nah, di sini yang saya garis bawahi adalah dikir qauli yang harus diucapkan oleh kita ketika berzikir. Nah, kemudian yang kedua, dikir dengan perbuatan. Jadi tadi dikir dengan ucapan, sekarang dikir perbuatan. Itu di dalam Quran surat Al-Baqarah 152. Fadkurni adkurkum washkuruli wala takfurun. Dikirlah kepadaku, adkurkum, aku ingat kepadamu, washkuruli, dan bersyukurlah, wala takfurun, jangan kufur. Nah, dikir pada ayat ini dikaitkan dengan janji Allah mengingat pelaku, orang yang berzikir. Kemudian perintah untuk syukur, serta melarang kufur. Oleh karena itu, dikir di dalam ayat ini bermakna dikir perbuatan. Jadi syukur, kemudian jauh dari kufur. Nah, itu tindakannya. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjauhi kufur. Itu adalah dikir, karena ketika kita mau berbuat dosa, ingat kepada Allah, maka berubah. Itu dikir di dalam perbuatan. Oleh karena itu, dalam ayat ini dengan perbuatan, utamanya syukur atas segala nikmat yang diberikan, serta menghindari kekufuran. Jadi jelas dikir dalam ayat ini dengan tindakan atau perbuatan. Itu surat Al-Baqarah 152. Utamanya menggunakan segala kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dikir fi'li atau dikir perbuatan. Kemudian yang ketiga, dikir dalam hati atau dikir qalbi. Itu tercantum di dalam surat Ali Imran 132. Ya, itu yang sering dibahas oleh para ustadz, para khotib. Saya juga ketika mendengar khutbah Jumat di Masjid Al-Muhajirin ini sudah beberapa kali mendengar ayat ini dibahas oleh para khotib. Karena salah satu sifat orang yang bertakwa itu hatinya selalu berpikir, utamanya walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang berbuat kesalahan atau menganiaya diri mereka sendiri, dzakarullah, segera ingat kepada Allah dengan hati. Ketika dia berbuat salah, sadar di dalam hati. Nah, itu dzikir di dalam hati. Dzikir di dalam qalbi. Kemudian fastaghfaru, lalu istighfar lidunubihim, atas dosanya itu. Istighfarnya itu Rasulullah SAW tidak kurang dari 100 kali dalam sehari. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Lidunubihim. Wa may yaghfirud dunub, siapa lagi yang mengampuni dosa? Illallah, kalau bukan Allah. Walam yusiru, dan tidak mengulangi lagi ala ma fa'alu, atas apa yang diperbuat. Wahum ya'lamun, padahal mereka tahu, mereka sadar, mereka mengetahui. Jadi orang yang bertobat itu pertama dzakarullah, hatinya segera sadar. Kedua, istighfar. Ketiga, yakin akan ampunan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan yang keempat, walam yusiru, tidak mengikuti lagi. Dan yang kelima, mengubah perbuatan ala ma fa'alu,
wahum ya'lamun. Jadi dzikir di sini adalah dzikir qalbi atau dzikir di dalam hati. Tapi ada juga yang mencakup dzikir itu tiga-tiganya sekaligus. Ada dzikir qauli, dzikir amali, dan dzikir qalbi. Utamanya itu disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diriwayatkan oleh Aisyah, istri Rasul, yang wafat tahun 57 Hijriah. Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam innahu khuliqa. Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala innahu khuliqa kullu insanin. Sungguhnya manusia itu diciptakan min bani Adam, dari keturunan Adam, ala sitina wasala simi'ah mafsilin. Itu terdiri dari 360 sendi. Makanya tadi saya katakan dzikir itu berkaitan dengan sendi. Jadi ibu dan bapak sudah punya 360 sendi. Ada sendi engsel, ada sendi kaku, ada sendi mati, ada sendi macam-macam. Yang jumlahnya itu 360. Dan sekarang sudah diakui oleh para ahli. Pada abad ke-19 ya, yang ditemukan sendi-sendi itu jumlahnya. Nanti kita lihat secara rinci. Sekarang membab dzikirnya aja dulu. Faman kabbaro, barang siapa yang bertakbir kepada Allah, wa hamidallah, memuji Allah, wa halalallah, dan bertahlil, wa sabbahallah, dan tasbih, wa astaghfarullah, dan istighfar. Itu qauli semua yang disadari dalam hati. Nah, kemudian dzikir amali wa ajalah hajarot antorikin nas, menyingkirkan bebatuan dari jalan manusia, meratakan jalan. Nah, itu kan dzikir, meratakan jalan. Jadi jangan dibikin duri jalan itu. Karena itu kalau naik Vespa bisa dijungkel kalau pakai polisi tidur. Kalau mau polisi tidur, pertama polisi tidurnya jangan curam ya, seperti di Nuansa Sunansa, Sabtosa itu kan curam-curam. Jadi kalau naik motor yang itu bisa tiguling. Jangan curam, kemudian dikasih tanda. Kasih tanda jalan Cipamokolan itu ada yang ngasih tanda di bir ya, tapi kesananya enggak. Aduh, kadang-kadang saya juga kalau enggak sadar ingat jegur rasa. Nah, itu kan sendi, itu kaitan dengan sendi. Makanya itu dzikir. Kemudian amali, au saukah duri, au adoman, atau tulang belulang bekas, paku ya. Antorikin nas, dari jalan manusia. Amaro bil ma'ruf, mar ma'ruf, nahi munkar. Itu adada tilkas sittina wasalasmi'ah. Itu mencakup 360 sendi. Fa innahu yamshi, dan itu berjalan yaumaidin, hari itu. Jadi untuk sendi juga jangan lupa harus ada jalan. Tidak ada ucapan untuk perbaikan sendi itu, ada perbuatan, ada juga jalannya. Dan itu apa, jahaja nafsahu aninar. Itu sama dengan membebaskan diri dari neraka. Nah, hadis ini akan kita bahas pada pertemuan kelima. Jadi karena waktunya terbatas, jadi kita akhiri saja sampai di sini. Ingatkan di nanti pertemuan atau ta'alum hadis kelima itu membahas hadis ini 360 sendi. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.